Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian Kamis 8 Agustus 2024, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara-saudara, penderitaan yang kita alami sering menghambat kita untuk menghadirkan pujian, nyanyian, doa-doa kita kepada Allah. Justru yang ada bagaimana kita supaya luput, selamat, dan jauh dari segala pergumulan penderitaan yang kita alami. Kita bisa melihat bagaimana Paulus dan Silas membuktikan ternyata puji-pujian, nyanyian kepada Allah memiliki kuasa, memiliki kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kehidupan Paulus dan Silas ketika berada di penjara, mereka tentu mengalami pergumulan yang hebat. Karena mereka di penjara pasti dijaga dengan pengawasan yang ketat. Karena mereka telah bersaksi tentang Kristus yang bangkit, yang menyelamatkan dunia ini. Tetapi sekalipun mereka di penjara, sekalipun mereka diawasi oleh pengawal, ternyata iman mereka tidaklah lemah. Ternyata iman mereka bukanlah terpuruk. Ternyata iman mereka bukanlah pudar. Tetapi semangat mereka bersaksi tentang Kristus justru luar biasa ketika berada di dalam pergumulan penderitaan di penjara. Karena itu saudara-saudara, kehidupan orang Kristen selalu diperhadapkan dengan penderitaan, pergumulan. Kadang kehidupan kita ini sering menghambat kita untuk bersaksi tentang Tuhan karena banyaknya persoalan hidup. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita selalu diajak dan diingatkan bahwa sebagai orang Kristen iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus senantiasa menghasilkan kehidupan, semangat seperti yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang percaya kepada kita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan masalah, dengan persoalan hidup, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah dipilih, yang telah ditentukan. Kita ini adalah anak-anak terang yang selalu menjadikan orang lain terberkati dengan kehadiran kita. Karena itu saudara-saudara, kehidupan kita hendaklah menjadi khotbah yang hidup bagi orang lain. Kehidupan kita hendaklah menjadi inspirasi bagi orang lain. Sekalipun kita berada dalam sebuah pergumulan, tantangan, kesulitan, tetapi ingatlah bahwa di setiap kesulitan, di setiap tantangan selalu ada Tuhan yang kita percayai. Selalu ada Tuhan yang selalu menolong kita, memulihkan kita, mengangkat kita dari segala pergumulan kita. Kita harus ingat sebuah nyanyian dalam Kidung Jemaat nomor 408 yang selalu mengingatkan kita bahwa di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ternyata iman yang bertumbuh di dalam Tuhan akan selalu memahami bahwa kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan suka dan duka. Tetapi di dalam kehidupan itu, ketika iman kita senantiasa bertumpu kepada Yesus, maka ingatlah, berkat Tuhan sering dibungkus melalui persoalan hidup, melalui pergumulan hidup.
Karena itu, marilah kita tetap menjalani hidup bersama Yesus Kristus. Marilah kita tetap bersaksi tentang Kristus. Apapun kehidupan kita, apapun yang kita alami, sukacita, dalam pergumulan, dalam persoalan hidup, ingatlah Tuhan selalu ada untuk kita. Dia selalu menguatkan kita, dan Dia selalu menyertai kita sepanjang hidup kita, dipenuhi puji-pujian dan doa kepada Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas renungan firman Tuhan yang menyapa kami di pagi hari ini. Kiranya melalui firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa hidup kami hendaklah dipenuhi puji-pujian, doa kepada Tuhan. Sekalipun di dalam pergumulan, tantangan, dan sukacita, itu adalah nafas iman kami. Engkau mengingatkan kami tentang Paulus dan Silas ketika di penjara, ketika mereka mengalami pergumulan. Semangat mereka memberitakan Injil menjadi berkat bagi orang-orang yang terpenjara. Demikian juga hidup kami Tuhan, menjadi khotbah yang hidup, menjadi saksi bagi orang-orang lain. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati orang-orang yang percaya. Kiranya dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini, Engkau selalu menopang kami. Sekalipun diperhadapkan dengan kesulitan, persoalan hidup dan tantangan, pujian kami, doa-doa kami, iman kami, senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu ada untuk kami, menopang kami, menyertai kami, sampai kepada tujuan hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.